Halo teman-teman dari The Grand Kenjeran. Jadi tim Insignio hari ini akan berangkat ke Surabaya. Desainnya udah jadi, kita udah pilihin material yang kira-kira fix dan akan dipakai. Jadi hari ini kita akan berangkat ke Surabaya untuk ketemu sama Bu Ivana. Sampai ketemu. Halo, aku Adi dan Ricky dari Insignio Studio. Hari ini kita udah sampai di Surabaya, tepatnya di The Grand Kenjeran. Aku sama Ricky hari ini mau site visit untuk lihat bangunannya udah pasti sesuai dengan rancangan kita. Halo Adi, Hai, Ricky. Cimana. Welcome to The Grand Kenjeran. Kenalin dong, ini Pak Titis. Halo Pak Titis, aku Project Adi. Manager. Ricky. Gimana Di? Pertama kali ke The Grand Kenjeran. Aku baru sampai di depan bundaran, udah amazed banget sih. Ini penghijauannya cantik banget. Gitu, Terus Kak. lingkungannya udah asri, semuanya udah tumbuh. Terus tetangganya juga ternyata udah banyak ya. Jadi Iya, kalau iya, beli udah di banyak sini ya. nggak perlu khawatir sendirian gitu. Iyalah. Jalannya juga gede. Aku amazed banget, semuanya rapih. Gitu. Thank you. Adi, ntar mau tanya apapun tentang rumah ini langsung aja sama Pak Titis ya. Oh, iya, baik. Aku harus cabut soalnya ada Oke. meeting. Iya, Ya, sampai thank you ketemu, ya. Ci. Iya. Yuk. Iya Pak. Oke, Pak Adi, seperti yang kita tahu, untuk tipe Maderia ini itu punya kelebihan, Pak Riki. Salah satunya itu yang kita berada di balkon ini, itu kelebihan yang untuk tipe ini. Terus yang selanjutnya itu ada di area mezanin, yang nantinya akan Pak Adi desain dan isi dengan interior. Oke, aku setuju sih Pak Titis. Memang dari awal kita di briefing sama Bu Ivana untuk area komunal ini mesti di-highlight sedemikian rupa karena ini ikoniknya dari tipe terbaru Maderia. Jadi setelah kita masuk dari pintu depan, ini kita buat dinding kaca supaya Oke. langsung kelihatan naik dari tangga. Area ini bisa dijadiin untuk event, bahkan untuk highlight tempat meja office nanti untuk residence baru. Kemudian kita jalan langsung akses ke balkon Oke. untuk kumpul outdoor, untuk barbecue. Bisa Iya. sambil menikmati lingkungan Grand Iya. Kenjeran yang Ide yang asri bagus gitu sih, ya. Pak. Oke. Perlunya project visit. Yang pertama, dibutuhkan koordinasi antara desainer interior yang mendesain, kontraktor interior yang memproduksi furniture-nya, dan yang ketiga adalah yang membangun rumah. Ya, kalau misalnya di tempat kita ada project manager, kalau di tempat Anda mungkin ya kontraktor dari rumah tersebut. Kenapa dibutuhkan koordinasi dan ketiganya? Saya kasih langsung aja case ya. Misal nih, di sebuah dinding itu desainer interiornya mendesain sebuah furniture. Nah, kemudian yang bikin, which is kontraktor interiornya, itu yang membuatkan. Dia harus berkoordinasi dengan yang bikin rumahnya, kontraktor bangunannya. Kenapa? Karena misalnya di dinding tersebut ternyata ada pipa air. Nah, kan jangan sampai dari furniture tersebut udah dibuat, kemudian dibor sampai melubangi pipa airnya. Nah, hal-hal tersebut bisa dihindari apabila di project visit mereka berkoordinasi. Yang kedua adalah siap-siap ya, ada yang bakalan namanya perubahan dari apa yang didesain, yang direncanakan itu bisa berubah di lapangan. Misalnya, paling sering terjadi mungkin warna. Ketika kita mendesain, warna yang ada di komputer, yang dibayangkan, itu ketika sampai di lapangan itu bisa terjadi perubahan ya, karena banyak faktor sih. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya percaya untuk desainer interior yang baik ya, mereka bisa
memberikan solusi yang tepat perubahannya seperti apa. Tapi Anda, kita semua sebagai pemilik rumah itu harus siap-siap. Tidak bisa terlalu idealis, memaksakan apa yang ada di rencana harus 100% persis. Nggak usah khawatir, semua ada solusinya kok. Yang ketiga adalah pencatatan atau biasa disebut note to land. Setiap perubahan yang ada, setiap note-note yang ada ketika project visit dilakukan harus tercatat, terdokumentasi dengan baik, dan nantinya akan diberikan ke tiga belah pihak tadi. Jangan lupa minta mereka tanda tangan sebagai bukti mereka mengetahui setiap perubahan yang ada. Jadi supaya nanti hasilnya bisa tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai untuk styling setelah interiornya jadi. Yang pertama itu pastinya preparation. Biasa di Insignia Studio, persiapannya itu dimulai dengan belanja. Kita listin segala item aksesoris yang kita mau masukin ke project yang udah jadi ini. Kita bikin dalam bentuk tabel, ada vendornya siapa, itemnya seperti apa, warna, kuantitinya berapa, dan akan diletakkan di mana. Kedua, setelah preparation, pastinya shipping, dan kita unpack semuanya jadi satu, ketemu satu item. Misalnya kita lihat item apa yang ketemu dipasangin sama apa, warna merah misalnya ketemu warna aksen apa lagi, solid yang bulat yang ketemu kotak, atau misalnya transparan ketemu yang solid barangnya. Itu kita mix and match, teksturnya seperti apa, nah digabungin. Kemudian ada beberapa aturan yang pastinya kita perlu perhatikan, kayak biasanya kalau di interior ada istilah rule of 3, di mana item yang kita gabungin jumlahnya ganjil. Kemudian kita harus perhatikan focal point-nya. Barang yang besar tentunya bisa jadi track utama di ruangan itu, sehingga itu ya fokusnya. Kemudian ketiga, ya jangan takut untuk eksperimen, nggak boleh takut. Coba untuk taruh, kira-kira kalau nggak cocok kita pindahin ke tempat lain. Pokoknya nggak usah dibawa pusing, dibawa senang-senang aja. Untuk ningkatin taste ya perbanyak reference dengan jalan-jalan, traveling, lihat ke tempat-tempat bagus, supaya taste kita pun juga semakin terasa. Gimana? Udah ngintip tadi keseruan di dalam? Asik kan? Menurut saya sendiri, saya tuh paling suka tuh ngintip waktu momen mereka nge-styling. Karena ini adalah saat dimana para desainer interior kita itu, kita bisa lihat gitu loh, taste mereka itu dalam memilih aksesoris, menata itu seperti apa. Dan The Grand Kenjeran sendiri sudah memilih 2 desainer interior ini karena mereka itu punya keunikan masing-masing. Yang pastinya keren-keren. Aduh, saya udah bener-bener gak sabar untuk lihat hasil mereka di episode berikutnya. Stay tune ya, see you!